Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 11. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu nih. Yang pertama, Samuel Axel Christian Tanto 2020 6155, Kenny Hendrayana 2020 6158, Merlin Valencia 2020 6170, dan ada saya sendiri Christine Immanuel 2020 6173, Anissa Sofiani 2020 6176, Mutia Raihani 2020 6179, serta yang terakhir ada Niklaus Rafael dengan NIM 2020 6181. Nah, pada kesempatan kali ini, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Christine Immanuel. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang basic factors in determining pay rates atau faktor dasar dalam menentukan tarif pembayaran. Nah, biasanya kompensasi karyawan itu kan mencakup nih kepada semua bentuk pembayaran yang akan diberikan perusahaan kepada si karyawan, di mana kompensasi ini diberikan jika adanya karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, di dalam hal ini ada dua komponen utama, di mana kompensasi itu akan dibayar melalui pembayaran keuangan secara langsung dan pembayaran keuangan tidak langsung. Nah, untuk pembayaran keuangan langsung itu biasanya ada upah, gaji, insentif, komisi, dan juga bonus. Nah, untuk pembayaran keuangan yang tidak langsung ini biasanya berbentuk seperti asuransi ataupun liburan yang dibayar oleh majikan. Nah, pada gilirannya biasanya si perusahaan ini dapat melakukan pembayaran keuangan langsung kepada karyawan tuh berdasarkan dari waktu dan kinerja yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Dimana biasanya sih kalau untuk saat ini banyak sekali perusahaan yang melakukan pembayaran secara langsung itu berdasarkan waktu, contohnya kurun waktu 1 bulan dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang aligning total rewards with strategy atau menyelaraskan total hadiah dengan strategi. Pastinya ketika perusahaan memberikan hadiah kepada karyawan, pastikan tidak diberikan secara cuma-cuma dong. Nah, pastinya perusahaan juga harus nih menyelaraskan total hadiah dengan strategi yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, biasanya rencana kompensasi itu pertama-tama harus memajukan tujuan strategi perusahaan dan juga harus menghasilkan strategi penghargaan yang selaras. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu untuk menciptakan paket kompensasi di mana hal ini tuh dapat menghasilkan perilaku karyawan yang dibutuhkan di perusahaan itu dan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kita akan bahas nih equity and its impact on pay rates atau ekuitas dan dampak pada tingkat pembayaran. Nah, yang pertama, di dalam hal ini tuh banyak sekali ya teori-teori yang tercantum. Yang pertama itu ada teori motivasi, dimana pastikan ketika orang bekerja harus memiliki motivasi nih. Dimana teori motivasi ini bilang untuk menjaga keseimbangan antara apa yang mereka anggap sebagai kontribusi dan imbalan mereka. Dimana biasanya ketika dia termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan di dalam perusahaan, pasti dia akan semangat untuk melakukannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada teori keadilan, di mana teori keadilan ini menyatakan bahwa jika seseorang merasakan ketidakadilan di dalam suatu perusahaan dan juga ketegangan ataupun dorongan-dorongan yang ada di dalam perusahaan yang dimana membuat dia menjadi enggak semangat bekerja dan lain sebagainya, pastinya harus ada keadilan di dalam suatu perusahaan. Jadi jika keadilan itu memang benar-benar ada dan ditegakkan dalam suatu perusahaan, pasti sangat berpengaruh nih untuk kinerja karyawan. Karena jika karyawan merasa nyaman dan memiliki keadilan dalam tempat bekerjanya, pasti dia akan memberikan kontribusi dan juga kinerja yang sangat baik di mana untuk membantu perusahaan lebih maju lagi ke depannya. Nah, untuk yang terakhir itu ada teori ekuitas. Biasanya nih banyak sekali ya peneliti yang cenderung mendukung teori ini karena biasanya
ini tuh sangat berlaku untuk karyawan-karyawan yang memang dibayarnya rendah ataupun tidak sesuai dengan kinerja yang dia berikan, seperti itu. Jadi karena peneliti banyak sekali mendukung teori ini, karena untuk menegakkan keadilan juga bagi karyawan yang memang sudah berkontribusi dengan baik, berkinerja dengan baik, namun pembayarannya masih tidak sesuai. Jadi untuk hal itu harus sangat ditegakkan, karena apabila karyawan sejahtera dalam perusahaan dengan imbalan yang sesuai dengan apa yang sudah dia berikan dalam perusahaan tersebut, dia akan merasa apa yang sudah dia kerjakan itu tidak sia-sia karena sesuai dengan pendapatannya, dan juga untuk ikut turun langsung dalam membantu perusahaan untuk mencapai cita-citanya. Nah, karena kita udah tahu nih, ketika kita bekerja, pasti perusahaan akan memberikan kompensasi kepada si pekerja. Nah, tapi kita sebagai pekerja juga harus bisa mengatasi nih. Yang pertama itu harus bisa mengatasi external equity. Nah, di dalam poin pertama ini mengacu pada bagaimana sih tingkat pembayaran pekerjaan di satu perusahaan dibandingkan dengan tingkat pembayaran pekerjaan di perusahaan lain. Nah, kita harus bisa mengatasi hal ini karena biasanya timbul pemikiran tersebut karena kita akan membanding-bandingkan dengan apa yang kita sudah dapatkan dengan perusahaan lain gitu. Jadi, stop memikirkan pembayaran pekerjaan di perusahaan lain, karena tahu pastinya ketika kita sudah bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik, perusahaan juga akan melihat kinerja kita seperti apa. Nah, untuk yang ke poin kedua, ada internal equity atau keadilan internal, di mana keadilan internal ini mengacu kepada tingkat pekerjaan yang sama di dalam perusahaan tersebut. Nah, tapi biasanya seseorang ini memikirkan nih, apakah gajinya sama gitu antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, padahal pekerjaan yang ini lebih berat dari pekerjaan yang lainnya, seperti itu. Jadi dalam internal equity kita harus bisa mengatasi diri kita di dalam perusahaan tersebut agar kita tetap bisa memikirkan bahwa apa yang kita kerjakan pastinya nanti sesuai dengan apa yang kita dapatkan tanpa harus memikirkan pendapatan orang lain atau pendapatan di bagian lain dalam perusahaan tersebut. Nah, lanjut nih ke poin yang ketiga, yaitu individual equity atau ekuitas individu. Nah, biasanya ini tuh mengacu pada keadilan gaji individu seseorang, di mana dia tuh membandingkan dengan apa yang rekan kerjanya tuh dapatin untuk pekerjaan yang sama atau mirip dalam perusahaan. Nah, biasanya hal ini muncul karena individu ini lebih memikirkan kayak, kenapa sih gaji yang didapatkan itu tidak sesuai atau membanding-bandingkan dengan pekerjaan yang sama di dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi lebih baiknya kita lebih memiliki pikiran yang positif untuk setiap apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada poin keempat, yaitu procedural equity atau keadilan prosedural, di mana hal ini tuh kan mengacu pada keadilan yang dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan mengenai alokasi gaji, seperti itu. Jadi pastinya ketika memang pada awalnya sudah ditentukan gajinya, pastikan memang sudah ada alokasi gajinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang dibicarakan pada awal penerimaan kerja. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, akankah dalam menentukan kompensasi, dalam merencanakan kompensasi, akankah perusahaan hanya menentukan semata-mata atau memang ada hukum yang berlaku? Next. Nah, ternyata pada slide ini dijelaskan nih bahwa ketika perusahaan ingin membuat rencana kompensasi harus dengan legal consideration in compensation atau pertimbangan hukum dalam kompensasi. Jadi, ketika perusahaan ingin merencanakan atau membuat suatu kompensasi dalam perusahaannya harus dengan pertimbangan hukum dan juga kompensasi. Dan banyak sekali ya, karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana memiliki undang-undang, banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang kompensasi di dalam suatu perusahaan, seperti itu. Jadi tidak bisa semata-mata perusahaan merencanakan atau membuat kompensasi. Nah, di slide ini dari sesuai e-book yang kita pakai ada beberapa undang-undang yang kelompok kami cantumkan.
Yang pertama itu ada Undang-Undang Davis-Bacon 1931, di mana dalam undang-undang ini itu berkata bahwa memungkinkan sekretaris tenaga kerja itu harus menetapkan tingkat upah untuk buruh dan mekanik yang dipekerjakan oleh kontraktor yang bekerja untuk pemerintah federal. Jadi sekretaris ini berfungsi untuk menetapkan tingkat upah yang harus diberikan kepada karyawan. Nah, yang kedua ini ada Undang-Undang Kontrak Publik Wells-Harley tahun 1936, di mana undang-undang ini menetapkan standar tenaga kerja bagi karyawan yang bekerja pada kontrak pemerintah. Biasanya standar kerjanya ini seperti upah minimum, jam maksimum, dan juga ketentuan dan bahkan keselamatan kesehatan di dalam perusahaan. Untuk poin yang ketiga ada Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 yang mengatakan bahwa suatu perusahaan itu tidak bisa mendiskriminasi individu manapun, baik dari suku, agama, ras yang berbeda, sehubungan dengan perekrutan, kompensasi, persyaratan, kondisi individu tersebut, ataupun hak istimewa pekerjaan, ataupun asal negara dari calon kandidat tenaga kerja tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Equal Pay Act pada tahun 1963. Amandemen Undang-Undang Standar Perburuhan yang Adil menyatakan bahwa karyawan dari satu jenis kelamin tidak boleh dibayar dengan upah yang lebih rendah dari itu dibayarkan kepada karyawan lawan jenis karena melakukan pekerjaan yang kira-kira setara. Yang kedua, ada tindakan keamanan penghasilan pendidikan karyawan pada tahun 1974. Ini ditunjukkan untuk melindungi pensiun karyawan, Undang-Undang Jaminan Pendapatan Pensiun Karyawan, dan mengatur pembentukan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemberi kerja untuk melindungi karyawan dari kegagalan program pensiun majikan mereka. Yang ketiga, ada perundang-undangan lain yang mempengaruhi kompensasi. Di sini berbagai undang-undang lain mempengaruhi keputusan kompensasi. Misalnya itu, diskriminasi usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang usia diskriminasi terhadap karyawan yang berusia 40 tahun ke atas dalam semua aspek pekerjaan, termasuk kompensasi. Selanjutnya, pengaruh serikat pekerja terhadap keputusan kompensasi. Undang-Undang Serikat Pekerja dan Hubungan Kerja juga mempengaruhi desain rencana pembayaran. Buruh Nasional Undang-Undang Hubungan tahun 1935 atau disebut juga dengan Undang-Undang Wagner memberikan hak kepada karyawan untuk berserikat dan untuk tawar-menawar secara kolektif. Secara historis ini, tingkat upah telah menjadi isu utama dalam kolektif tawar-menawar. Selanjutnya, kebijakan pembayaran. Strategi kompensasi majikan akan memanifestasikan dirinya dalam kebijakan gaji. Sebagai contoh, mungkin kebijakan rumah sakit top seperti Johns Hopkins untuk membayar perawat 20% di atas upah pasar. Selanjutnya masuk ke pembahasan metode evaluasi pekerjaan. Pengusaha biasa menggunakan dua pendekatan dasar untuk menetapkan tingkat upah. Yang pertama itu pendekatan berbasis pasar, dan yang kedua metode evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan ini adalah perbandingan pekerjaan yang formal dan sistematis untuk menentukan nilai suatu pekerjaan relatif terhadap yang lain. Evaluasi pekerjaan ini bertujuan untuk menentukan nilai relatif suatu pekerjaan. Evaluasi pekerjaan pada akhirnya menghasilkan struktur atau hierarki upah atau gaji. Prinsip dasar pekerjaan evaluasi ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang lebih besar terhadap lebih banyak tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus menerima lebih banyak gaji daripada pekerjaan dengan persyaratan yang lebih rendah. Dengan menggabungkan informasi dari evaluasi pekerjaan dan dari survei gaji, Anda berada di cara untuk dapat membuat rencana pembayaran yang kompetitif di pasar, di mana pembayaran Anda tarifnya adil baik secara internal dan secara eksternal. Selanjutnya,
Faktor kompensasi. Dasar dapat dikompensasi elemen pekerjaan seperti keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kerja kondisi. Anda dapat menggunakan dua pendekatan dasar untuk membandingkan nilai beberapa pekerjaan. Pertama, kamu mungkin harus memutuskan bahwa satu pekerjaan lebih penting daripada yang lain, dan tidak menggali lebih dalam. Sebagai alternatif, Anda dapat membandingkan pekerjaan dengan berfokus pada faktor-faktor dasar tertentu yang pekerjaan memiliki kesamaan. Spesialis manajemen kompensasi menyebut ini sebagai kompensasi faktor. Mereka adalah faktor yang menentukan bagaimana pekerjaan dibanding satu sama lain, dan menentukan upah untuk setiap pekerjaan. Beberapa pengusaha mengembangkan faktor kompensasi mereka sendiri, namun sebagian besar menggunakan faktor yang dipopulerkan oleh sistem evaluasi pekerjaan yang dikemas atau oleh undang-undang federal. Misalnya, Equal Pay Act ini menggunakan 4 faktor yang dapat dikompensasikan: keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Metode yang dipopulerkan oleh perusahaan konsultan Hay menekankan 3 faktor. Yang pertama, pengetahuan, kedua, pemecahan masalah, dan yang ketiga, akuntabilitas. Walmart menggunakan pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah, dan persyaratan akuntabilitas. Memilih faktor kompensasi memainkan peran besar dalam evaluasi pekerjaan. Anda biasanya membandingkan setiap pekerjaan dengan semua pekerjaan yang sebanding menggunakan faktor kompensasi yang sama. Namun, faktor kompensasi yang Anda gunakan bergantung pada pekerjaan dan metode evaluasi pekerjaan. Misalnya, pengambilan keputusan. Mungkin masuk akal untuk pekerjaan seorang manajer, tetapi tidak untuk pekerjaan seorang manajer pekerja pembersih. Oke, selanjutnya ada preparing for the job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah proses penilaian dan menuntut kerjasama yang erat antara supervisor, spesialis SDM, dan karyawan dan perwakilan serikat kerja. Langkah awal yang dilakukan antara lain yaitu mengidentifikasi kebutuhan program, menjalin kerjasama, dan kemudian memilih panitia evaluasi, dan panitia kemudian melakukan evaluasi yang sebenarnya. Next, yang ketiga ada job evaluation method ranking. Metode evaluasi pekerjaan yang paling sederhana yaitu metode memberi peringkat setiap pekerjaan relatif terhadap semua pekerjaan lain. Biasanya didasarkan pada beberapa faktor keseluruhan seperti kesulitan pekerjaan. Ada beberapa langkah dalam metode peringkat pekerjaan. Yang pertama, obtain job information. Di sini deskripsi pekerjaan untuk setiap pekerjaan disiapkan dan informasi yang dikandungnya tentang tugas pekerjaan biasanya menjadi dasar untuk memeringkan pekerjaan. Yang kedua yaitu select and group jobs. Prosedur yang biasa dilakukan adalah membuat peringkat pekerjaan berdasarkan departemen atau dalam kelompok, atau seperti contohnya pekerja pabrik atau pekerja administrasi. Yang ketiga, select compensable factor. Dalam metode pemeringkatan, biasanya hanya menggunakan satu faktor, seperti kesulitan pekerjaan, dan membuat peringkat pekerjaan berdasarkan keseluruhan pekerjaan. Namun, terlepas dari jumlah faktor yang Anda pilih, jelaskan definisi faktor tersebut kepada evaluator dengan hati-hati sehingga mereka semua mengevaluasi pekerjaan secara konsisten. Yang keempat yaitu rank job. Daftar peringkat pekerjaan memungkinkan kita untuk membandingkan peringkat setiap pekerjaan dengan gajinya saat ini, dan memutuskan apakah kami saat ini membayar secara adil, jadi kita dapat menyesuaikan gaji pekerjaan naik atau turun. Yang kelima, combine ratings. Biasanya beberapa penilai memeringkat pekerjaan secara independen. Kemudian, komite pemeringkat atau pemberi kerja dapat dengan mudah membuat rata-rata peringkat penilai. Yang keenam, compare current pay with what others are paying based on salary survey. Ini membantu memastikan bahwa gaji kami akan adil secara eksternal.
Yang ketujuh, assign a new pay scale. Akhirnya, membandingkan apa yang saat ini kami bayar untuk setiap pekerjaan dengan apa yang dibayar orang lain, dan memutuskan untuk menyesuaikan skala gaji kami dengan menaikkan apa yang kami bayar untuk setiap pekerjaan. Oleh karena itu, kolom terakhir menunjukkan skala gaji baru. D. Ada job evaluation method dengan menggunakan job classification. Sebuah metode untuk mengkategorikan pekerjaan menjadi kelompok. Semua pekerjaan di setiap kelompok memiliki nilai yang kira-kira sama untuk tujuan pembayaran. Kami menyebut kelompok-kelompok ini kelas jika mereka berisi pekerjaan serupa, atau nilai jika mereka berisi pekerjaan yang serupa dalam kesulitan tapi sebaliknya berbeda. Yang kelima ada job evaluation method, atau menggunakan metode poin. Tujuan keseluruhan metode poin adalah untuk menentukan sejauh mana pekerjaan yang Anda evaluasi mengandung faktor kompensasi yang dipilih. Ini melibatkan mengidentifikasi beberapa faktor kompensasi untuk pekerjaan, serta sejauh mana setiap faktor hadir dalam setiap pekerjaan. Hasilnya adalah peringkat poin kuantitatif untuk setiap pekerjaan. Metode titik evaluasi pekerjaan adalah metode evaluasi pekerjaan yang populer saat ini. Yang terakhir yaitu computerized job evaluation. Menggunakan metode evaluasi pekerjaan seperti metode poin dapat memakan waktu, mengumpulkan informasi tentang beberapa banyak dari setiap faktor kompensasi yang terkandung dalam pekerjaan adalah proses yang membosankan. Jadi metode ini sangat cocok untuk mengumpulkan informasi yang banyak dari setiap faktor kompensasi yang terkandung dalam pekerjaan. Next yaitu 60 steps in creating a market competitive pay plan begin with choosing benchmark jobs. Yang pertama yaitu choose benchmark jobs. Terutama ketika pemberi kerja memiliki lusinan atau ratusan pekerjaan yang berbeda. Tidak praktis dan tidak perlu untuk mengevaluasi masing-masing pekerjaan secara terpisah. Yang kedua yaitu select compensable factor. Pilihan faktor kompensasi tergantung pada tradisi sebagaimana dicatat pada Equal Pay Act tahun 1963 menggunakan 4 faktor kompensasi yaitu keterampilan usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja, dan pada pertimbangan strategis dan praktis. 3. Tetapkan bobot ke faktor kompensasi. Setelah memilih faktor yang dapat dikompensasikan, langkah selanjutnya adalah menentukan import relative tense atau pembobotan dari setiap faktor. Jadi, untuk pekerjaan eksekutif mental, faktor persyaratan akan membawa bobot yang jauh lebih besar daripada persyaratan fisik. Keempat, ubah persentase menjadi poin untuk setiap faktor. Selanjutnya, ubah persentase menjadi penentu setiap faktor yang dapat dikompensasikan. Kalikan persentase bobot untuk setiap faktor yang dapat dikompensasikan dari langkah sebelumnya, sebesar 1000. Ini akan memberitahu Anda jumlah poin untuk setiap faktor kompensasi. Kelima, tentukan derajat setiap faktor. Selanjutnya, bagi setiap faktor menjadi derajat dan tentukan. Tulis definisi derajat untuk masing-masing derajat sehingga penilai dapat menilai jumlah atau derajat faktor yang ada dalam pekerjaan. Keenam, untuk setiap faktor, poin derajat faktornya. Panitia evaluasi harus dapat menentukan jumlah poin setiap pekerjaan bernilai. Untuk melakukan ini, panitia harus dapat memeriksa setiap pekerjaan dan setiap source degree definition yang menentukan tingkat apa dari setiap faktor kompensasi yang dimiliki pekerjaan. Ketujuh, ada tinjau deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Inti dari evaluasi pekerjaan melibatkan penentuan jumlah atau tingkat di mana pekerjaan berisi faktor kompensasi yang dipilih seperti usaha, kompleksitas pekerjaan, dan kondisi kerja.
Tim yang melakukan evaluasi pekerjaan akan sering melakukannya dengan terlebih dahulu meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan setiap pekerjaan. Kedelapan, evaluasi pekerjaan. Langkah 1-7 memberi kami informasi berdasarkan di mana kita dapat mengevaluasi pekerjaan. Panitia juga telah mengumpulkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan untuk pekerjaan benchmark yang akan mereka fokuskan. Kemudian dari review masing-masing deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, panitia menentukan sejauh mana setiap faktor kompensasi hadir dalam setiap pekerjaan. Faktor kompensasi sekarang kita dapat menentukan berapa banyak kompleksitas pekerjaan, usaha, dan kondisi kerja poin setiap pekerjaan benchmark harus berisi. Kesembilan, ini merupakan gambaran kurva upah internal saat ini. Ke-10, melakukan analisis pasar survei gaji. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menggambar kurva upah eksternal. Untuk perusahaan kita, pekerjaan berdasarkan apa yang dibayar majikan lain untuk pekerjaan serupa. Survei gaji, survei tentang apa yang dibayar orang lain, memainkan peran besar dalam menentukan harga pekerjaan. Pengusaha menggunakan survei gaji dalam 3 cara. Ke-11, ini merupakan gambaran kurva upah pasar eksternal. Bandingkan dan sesuaikan tarif upah saat ini dan pasar untuk pekerjaan. Seberapa berbedakah tarif pasar yang dibayar majikan lain untuk pekerjaan kita dan tarif saat ini yang sekarang kita bayar untuk pekerjaan kita? Untuk menentukan seberapa beda tarif pasar yang dibayar manajer untuk pekerjaan kita dan tarif saat ini yang sekarang kita bayar untuk pekerjaan kita, yaitu menggabungkan kurva upah saat ini atau internal dan pasar eksternal pada suatu grafik seperti pada gambar 11.9. Kembangkan nilai bayaran. Pengusaha biasanya mengelompokkan pekerjaan serupa ke dalam nilai untuk tujuan pembayaran. Kemudian daripada harus berurusan dengan ratusan tingkat pekerjaan, Anda mungkin harus perlu fokus pada katakanlah tingkat gaji untuk 10 atau 12 tingkat gaji. Menentukan jumlah kelas pembayaran. Seperti gambar 11.10 merupakan standar untuk menetapkan nilai dengan penyebaran poin yang sama. Dengan kata lain, setiap nilai dapat mencakup semua pekerjaan yang berbeda, di antara 50 dan 100 poin, 100 dan 150 poin, 150 dan 250 poin, dan lain-lain. Karena setiap kelas memiliki lebar yang sama, masalah utamanya adalah menentukan berapa banyak nilai yang harus dimiliki. Tetapkan rentang tarif. Bagian besar pemberi kerja tidak hanya membayar satu tarif untuk semua pekerjaan dalam tingkat upah tertentu. Mengembangkan rentang tarif. Seperti pada gambar 11.10, kurva upah biasanya mengaitkan tingkat upah rata-rata untuk setiap rentang gaji vertikal. Alamat pekerjaan yang tersisa. Kita bisa melakukan ini dengan 2 cara untuk mengevaluasi setiap pekerjaan yang tersisa menggunakan proses yang sama yang baru saja kita lalui. Tarif out of line yang benar. Mengembangkan rencana penggajian yang bisa diterapkan. Harga pekerjaan manajerial dan profesional. Apa yang menentukan pembayaran eksekutif? Selanjutnya, kompensasi eksekutif. Kompensasi untuk eksekutif puncak perusahaan biasanya terdiri dari beberapa elemen utama. Kompensasi eksekutif lebih menekankan kinerja lebih dari rencana pembayaran karyawan lain, karena hasil organisasi mencerminkan kontribusi eksekutif lebih banyak daripada karyawan bawah. Langkah-langkah jangka panjang termasuk tingkat pengembalian di atas beberapa dasar yang telah ditentukan. Dengan begitu, banyak elemen rumit, pengusaha juga harus waspada terhadap implikasi hukum pajak dan sekuritas dari keputusan kompensasi eksekutif mereka. Next, ada kompensasi karyawan profesional. Dalam memberikan kompensasi kepada para profesional, pengusaha pertama-tama harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar seorang profesional di bawah hukum.
Namun, menyebut seseorang sebagai profesional tidak membuat mereka menjadi profesional. Dengan pekerjaan analitis, menekankan faktor kompensasi seperti kreativitas dan pemecahan masalah yang tidak mudah diukur. Pengusaha dapat dan memang menggunakan evaluasi pekerjaan untuk pekerjaan profesional. Faktor kompensasi di sini cenderung berfokus pada pemecahan masalah, kreativitas, ruang lingkup pekerjaan, pengetahuan, dan keahlian teknis. Selanjutnya, bagian 11.5, topik kontemporer dalam kompensasi. Di sini terdapat 5 topik penting dalam kompensasi kontemporer. Yang pertama, ada gaji berbasis kompetensi, kedua broadbanding, ketiga nilai sebanding, keempat pengawasan dewan terhadap gaji eksekutif, kelima total penghargaan. Yang pertama, pembayaran berbasis kompetensi. Pembayaran berbasis kompetensi bertujuan untuk menghindari masalah seperti sistem kerja yang berkinerja tinggi bergantung pada tugas pekerjaan multi keterampilan yang fleksibel pada pekerja tim. Dengan gaji kompetensi, Anda membayar karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan yang mampu dia gunakan, bukan untuk tanggung jawab atau jabatan yang saat ini dipegang. Kompetensi adalah karakteristik pribadi yang dapat ditunjukkan seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pribadi seperti kepemimpinan. Next ada broadbanding. Sebagian besar perusahaan berakhir dengan rencana pembayaran yang memasukkan pekerjaan ke dalam kelas atau tingkatan, masing-masing dengan tingkatan pembayaran vertikalnya sendiri. Dengan itu, rencana pembayaran kelas tradisional dapat menghasilkan ketidakfleksibelan. Itulah sebabnya beberapa perusahaan broadband, rencana pembayaran mereka broadbanding berarti meruntuhkan nilai gaji yang menjadi hanya beberapa tingkat atau kelompok yang lebar, yang masing-masing berisi tentang pekerjaan atau tingkat gaji yang relatif luas. Berikut ada gambar strip 11, struktur broadband, dan bagaimana kaitannya dengan kelas dan rentang pembayaran tradisional. Untuk pekerjaan yang termasuk dalam broadband ini, ada kisaran tingkat pembayaran yang jauh lebih luas. Anda dapat memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam broadband dengan lebih mudah tanpa khawatir karyawan tersebut pindah ke luar kisaran tarif yang relatif sempit terkait dengan nilai gaji sempit tradisional. Next ada nilai sebanding. Nilai yang sebanding mengacu pada persyaratan untuk membayar laki-laki dan perempuan dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang mereka tidak serupa tetapi memiliki nilai yang sebanding kepada pemberi kerja. Nilai yang sebanding memiliki implikasi untuk evaluasi pekerjaan. Hampir setiap kasus nilai sebanding yang mencapai pengadilan melibatkan metode titik evaluasi pekerjaan. Dengan menetapkan poin untuk pekerjaan yang berbeda, rencana poin memfasilitasi peringkat komparatif antara pekerjaan yang berbeda. Selanjutnya ada pengawasan dewan atas pembayaran eksekutif. Dewan direksi perusahaan bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyetujui gaji eksekutif puncak. Dan dewan saat ini meneliti gaji itu karena ada 2 alasan. Peraturan atau hukum pemerintah dan aktivisme atau ketidaksetaraan pemegang saham. Yang pertama, undang-undang memberikan pengawasan kepada berbagai lembaga pemerintah atas gaji eksekutif. Perusahaan biasanya merangkum ini dalam tabel kompensasi ringkasan dalam pernyataan proksi tahunan perusahaan yang diajukan ke SEC. Kedua, gaji CEO dibandingkan dengan gaji rata-rata pekerja yang menjamur dalam 20 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, Dewan menghadapi aktivisme pemegang saham dalam pembayaran eksekutif. Baik, selanjutnya adalah program penghargaan total. Program penghargaan total. Penghargaan total merupakan konsep penting dalam manajemen kompensasi dan dibagi menjadi 2, yaitu ada finansial dan juga non-finansial. Nah, kalau yang finansial tuh berupa kompensasi dan tunjangan. Kalau non-finansial tuh yang gak berwujud seperti pengakuan, sifat pekerja atau kualitas pekerjanya, peluang pengembangan karir di perusahaan tersebut, hubungan dengan rekan kerja, keadilan organisasi, kepercayaan, perasaan dihargai dan dilibatkan, kesempatan untuk dipromosikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada total imbalan dan keterlibatan karyawan. Dalam hal keterlibatan karyawan, penghargaan tidak terwujud seperti sifat pekerjaan atau kualitas pekerjaan dan peluang pengembangan karir memiliki dampak yang tinggi atau sangat tinggi dalam keterlibatan dalam kinerja. Bisa dikombinasikan dengan gaji pokok atau intensif atau bonus jangka pendek itu bakal lebih baik lagi. Oleh karena itu, banyak
pemberi kerja yang memiliki keterlibatan tinggi menekankan pada penghargaan total. Selain menawarkan penghargaan seperti itu, pemberi kerja harus mengeluarkan pernyataan penghargaan secara berkala buat daftar semua penghargaan baik finansial maupun non-finansial yang ditawarkan perusahaan dan dicatat pentingnya penghargaan itu bagi kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.